Bapak Ibu, sedang kasih dalam Tuhan, haleluya, kita bersyukur Tuhan memelihara hidup kita hari demi hari. Hari ini kita sudah memasuki hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2025. Kita bersyukur tentunya untuk pemeliharaan Tuhan, sehingga kita bisa menikmati hari libur hari ini, sehingga kita bisa spend time bersama dengan teman-teman, dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan kita masih terus belajar dari tokoh firman Tuhan yang ada di Alkitab, di mana kita bisa mengambil pelajaran dari hidup mereka. Dan hari ini kita belajar dari tokoh raja kedua di Israel, yaitu Raja Daud. Daud adalah contoh orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, dan kita akan pelajari hari ini. Itulah juga yang menjadi judul dalam renungan malam yang saya buat ini, dengan judul Daud, seorang yang berkenan kepada Tuhan. Dan ayatnya diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 22 yang berbunyi demikian. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Kata seorang yang berkenan di hatiku dalam New American Standard Bible dinyatakan a man after my heart who will do all my will. Ini adalah tentunya kutipan dari 2 Samuel 12 ayat 13. Tuhan menyebut Daud orang yang dekat hatinya dengan hati Tuhan, atau orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Sebenarnya Daud bukanlah orang yang sempurna. Daud punya kesalahan, banyak masalah dalam kehidupan keluarganya. Bahkan ia pernah berbuat satu dosa yang sangat keji, yaitu berzina dengan Batsheba, kemudian membunuh suaminya di medan perang dengan menempatkannya di garis paling depan agar ia bisa menikahi Batsheba. Apa yang Daud lakukan ini tentunya kekejian bagi Tuhan, dan Tuhan memakai Nabi Nathan untuk menegur Daud. Pada saat Daud ditegur, Daud langsung bertobat. Dan di dalam catatan Alkitab di Perjanjian Lama, kita bisa belajar Daud langsung bertobat dan menyatakan bahwa ia sudah berdosa dan bersalah kepada Tuhan. To the Lord alone I have committed this sin, or my sin. Daud begitu disadarkan akan kesalahannya, cepat sekali bertobat dan mengakui kesalahannya. Semua keluhan dan jeritan hati Daud karena kesalahannya ini ia nyatakan di dalam Mazmur pasal 32 dan Mazmur pasal yang ke-51. Kita bisa membaca nanti sendiri di rumah ayat-ayat ini mengenai kesadaran dan penyesalan Daud akan dosa yang ia sudah lakukan. Rupanya Daud disebut orang yang berkenan di hati Tuhan, a man after my heart, kata Tuhan, karena ia seorang yang cepat bertobat dan sadar akan kesalahannya saat ia bersalah. Tentunya ini berbeda dengan kebanyakan tipikal orang-orang yang mengaku dirinya bertobat, tetapi begitu ditegur mereka mencari-cari alasan. Karena ini, karena itu, karena kutuk keturunan, karena dia, karena istri saya, karena suami saya. Sama seperti pola yang terjadi di Taman Eden. Waktu Adam dan Hawa berdosa, mereka semua saling menyalahkan. Ini membuktikan iman Daud. Ini membuktikan hati Daud yang berkenan kepada Tuhan. Dia tidak mau menyalahkan orang lain. Dia dengan tegas menyatakan kepada Tuhan saja, "Aku berdosa." Dan inilah yang menyebabkan Daud disebut orang yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Kiranya dari tokoh Daud ini kita bisa belajar bahwa saat kita bersalah, saat kita jatuh dalam dosa, mari mengaku di hadapan Tuhan. Karena di dalam 1 Yohanes 1:9 dikatakan kalau kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil dan akan menyucikan kita. Apapun konsekuensi yang harus kita tanggung, apapun juga konsekuensi yang harus kita bawa karena kesalahan dan pelanggaran kita harus tanggung dengan senang hati. Kita harus tanggung dengan sukacita seberat apapun. Dan ini membuktikan pertobatan yang sejati.
pertobatan yang sungguh-sungguh. Siapapun juga kita, jemaat biasa atau hamba Tuhan, saat Tuhan menegur kita, membukakan kesalahan kita, kita harus sadar dan berkata, hanya kepada Tuhan saja aku bersalah. Kesadaran ini akan membawa kita kepada pertobatan yang sungguh-sungguh dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Mari belajar seperti Daud yang hatinya berkenan kepada Tuhan, karena ia cepat bertobat, cepat mengaku salah, siap menanggung resiko dan kesalahan serta hukuman dari Tuhan, dan merubah mana-mana yang sudah dilakukan, yang buruk yang pernah ia lakukan. Kiranya firman Tuhan ini menyadarkan kita, mengingatkan kita di sepanjang malam sebelum kita tidur ini, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita tidak akan pernah luput dari dosa. Selama kita masih hidup, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi begitu kita gagal, mari kita bangkit lagi, pandang salib Kristus, dan mulai melangkah dalam iman, akui dan bertobat seperti Daud. Maka kita akan didapati berkenan di hadapan Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat, biar damai dan kasih Kristus memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga istirahat kita bisa tidur dengan nyenyak, dan malam ini kita istirahat dengan baik, dan besok pagi kita bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan, menjalani hari-hari kita dengan sukacita. Selamat malam, selamat beristirahat, dan shalom semuanya.